Air mata adalah ungkapan perasaan yang perlu ditelusuri ada apa di baliknya. Karena pada saat kata-kata sudah tidak bisa lagi terungkapkan dan hanya air mata yang mengalir deras, perlu kita memahami ada apa di baliknya. Sama seperti seorang bayi yang belum bisa berbicara, maka air matanya lah yang menjadi ungkapan perasaannya. Sehingga sebagai orang tua perlu menebak mengapa ia menangis. Apakah karena lapar? Apakah karena haus? Atau mungkin apakah karena ngompol? Atau karena hal-hal lain? Entah sakit atau mengalami perasaan-perasaan lain, sehingga air matanya lah yang menjadi ungkapan perkataannya saat ia belum bisa berbicara. Begitu pula ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan lagi akan karya Tuhan di dalam hidup setiap kita, maka Tuhan tidak pernah meremehkan setiap perasaan. Tuhan tidak pernah meremehkan setiap air mata yang tercurah. Dia tidak pernah mengatakan orang yang menangis itu cengeng. Dan tentu saja ini menandakan bahwa Tuhan punya hati yang penuh dengan empati. Dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang. Dan kita tahu sendiri bahwa Tuhan Yesus pernah menangis pula ketika dia mendapati Lazarus meninggal, dan saat itu waktu dia berkunjung untuk menyatakan mujizatnya, dia menangis. Dan ketika dia melihat Yerusalem pun dia menangis untuk Yerusalem. Tangisan-tangisan Yesus memang tangisan yang penuh misteri, dan di baliknya tentu saja ada ungkapan perasaan yang terdalam lahir dari cintanya yang menentram. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama beberapa hari ke depan ini merenungkan pertanyaan-pertanyaan Yesus setelah ia bangkit dari kematian. Setiap pertanyaan yang Yesus ajukan itu mengandung makna yang dalam yang kita bisa bercermin di balik ungkapan-ungkapan pertanyaan itu. Karena ketika Tuhan Yesus bertanya setelah kebangkitannya, dia sama sekali bukan untuk menginterogasi, tapi sebuah cara untuk berkomunikasi lewat pertanyaan. Dan yang kedua, pertanyaan yang Yesus ajukan semuanya adalah untuk tujuan mengarahkan seseorang ke arah yang tepat lewat pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam Yohanes 20 ayat 15a, ini merupakan sebuah pertanyaan pertama Yesus sesudah ia bangkit. Saya bacakan ayat 14-16. Sesudah berkata demikian, ia atau Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kalau kita perhatikan, memang pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan yang paling relevan, dan semua pertanyaan yang Yesus ajukan selalu relevan kepada orang yang dia tanya. Dia bukan sekedar asal bunyi ketika mengajukan pertanyaan. Dia juga bukan untuk menguji orang yang dia tanyakan. Tetapi setiap pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan itu sesungguhnya merupakan sebuah cara untuk pengarahan orang-orang yang dia tanya, supaya dalam diskusi dan dialog itu bertumbuh sebuah koneksi atau hubungan yang dalam. Begitu pula ketika dia bertanya kepada "Ibu, mengapa engkau menangis?" yang ditujukan kepada Maria yang ada pada waktu itu. Di balik pertanyaan ini, Yesus ingin menegaskan tentang betapa dia adalah Tuhan yang paling mengerti bahasa air mata. Dia datang dengan cinta, tidak selalu menghapus air mata.
Buktinya ia tidak mengatakan kepada perempuan yang menangis itu, "Jangan menangis." Dia tidak menahan air mata orang yang sudah menangis itu. Juga dia tidak menghapus air mata Maria. Tetapi dia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Tuhan ingin mengarahkan Maria untuk menyadari bahwa di balik setiap tangisan itu ada makna yang Tuhan ingin nyatakan. Ada sebuah ungkapan rasa yang sebenarnya kita juga mau sampaikan lewat bahasa air mata itu. Dan Tuhan tahu kedalaman perasaan Maria, sehingga dia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Pertanyaan ini sebenarnya sudah diajukan sebelum Yesus bertanya secara langsung kepada Maria. Ada malaikat yang juga bertanya pertanyaan yang sama. Tapi Maria menjawab dengan lalu mengatakan bahwa kalau gurunya itu sudah tidak ada di dalam kubur. Dan saat itu dia betul-betul serba bingung. Tapi ketika lalu berjumpa dengan Yesus yang memang dia belum tahu itu adalah Yesus, ketika sapaan dan pertanyaan "Mengapa engkau menangis?" Maka di sini Tuhan mengarahkan dengan pertanyaan kedua yang besok kita akan bahas, yaitu siapa yang engkau cari? Yesus seolah ingin mengatakan bahwa berkaitan dengan tangisan Maria itu ada sesuatu kehilangan. Perkabungan di mana orang yang dikasihi itu sudah pergi meninggalkan. Dan inilah bahasa yang Maria ungkapkan lewat air matanya. Dan juga ketika Tuhan menanyakan "Mengapa engkau menangis?" Tuhan mau mengajak Maria untuk mencari tahu, jawab sejujurnya, apa sebenarnya alasan tangisanmu? Apa sebenarnya di balik air matamu? Ketika Tuhan bertanya "Mengapa engkau menangis?", Tuhan justru mau menunjukkan betapa Dialah yang paling mengerti bahasa air mata kita. Dan Dialah yang mau mengarahkan air mata kita untuk justru menemukan cinta Tuhan. Untuk justru melalui makna nyata di balik setiap tetesan air mata itu, seseorang menjadi tersadarkan, sehingga bukan air mata sia-sia yang terungkapkan. Masih ingatkah bahwa pada saat Yesus disalib juga ada perempuan-perempuan yang menangisi Yesus, tetapi Yesus meresponinya dengan berkata, "Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri." Yesus mengarahkan orang yang menangis untuk supaya menangisi diri sendiri atau introspeksi, periksa diri. Itu kepada perempuan-perempuan yang menyaksikan Yesus memikul salib. Tapi kali ini kepada Maria, di balik pertanyaan "Mengapa engkau menangis?", Yesus justru ingin memberikan sebuah penghiburan sejati. Penghiburan yang bukan membuat lalu kemudian perempuan itu makin tambah menangis, tapi untuk supaya sadar ada apa di balik tangisan itu, ada makna apa. Dan Tuhan ingin mengajak untuk Maria menghadapi kenyataan hidup. Hari ini ada banyak orang yang lari dari kenyataan, sulit untuk ikhlas menerima sebuah realita yang masih belum bisa dipahami. Tetapi Tuhan yang paling mengerti bahasa air mata itu ingin mengarahkan setiap air mata kita untuk lalu kemudian Dia ubahkan menjadi mata air kehidupan. Hari-hari ini marilah kita ketika datang kepada Tuhan, ungkapkanlah rasamu, ungkapkanlah seluruh perasaan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan membawa engkau kepada sebuah realita yang benar tentang perasaanmu yang sesungguhnya dan ada apa di baliknya. Mari bersekutulah lebih dekat lagi dengan Tuhan yang paling mengerti bahasa air mata kita. Amin.